Halo, apa kabar semuanya? Kali ini ada suatu series dari Korea seriesnya. Dan aku pribadi sih tertarik gara-gara premis ceritanya ya. Jadi bisa dibilang aku pengen nonton cuman gara-gara baca deskripsinya doang. Gampang sekali ya gue ya. Tapi emang secara konsep menarik sih ceritanya. Nah, tapi sebelum itu, jujur aja, aku itu bisa dibilang nggak terlalu sering-sering banget nonton series dari Korea. Jadi kalau misalnya ada referensi-referensi yang aku kurang tahu dan mungkin jadi salah-salah, mohon maaf sekali ya. Jadi, ini adalah series yang cukup menarik karena seriesnya itu adalah judulnya The Glory. Rilis di Netflix sekitar tanggal 30 Desember kalau nggak salah. Jadi mungkin juga emang buat hiburan awal tahun kali ya. Inti ceritanya adalah mengenai seorang perempuan bernama Moon Dong-eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo. Ngomong-ngomong, lagi-lagi mohon maaf kalau misalnya aku salah dalam menyebutkan namanya gitu ya. Mengenai seorang perempuan bernama Moon Dong-eun yang ingin membalaskan dendamnya kepada teman-teman masa SMA-nya dulu yang pernah ngebully dia. Dan bulinya juga bully yang parah banget gitu ya. Jadi bisa dibilang sepanjang series ini itu kita mengikuti proses pembalasan dendam tersebut, dari proses-prosesnya, dari cara-caranya, dari strategi apa yang dia lakukan, sambil mempelajari masa lalu Moon Dong-eun juga di masa-masa terpuruknya. Dan mau diingat, film ini buat dewasa, buat 18 tahun ke atas tentunya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya saudara, atau mungkin punya anak, atau mungkin kalian sendiri yang masih di umur di bawah 18 gitu ya, berarti mendingan jangan nonton dulu. Atau kalau memang pingin banget nonton ya harus ada yang mengawasi gitu ya, yang tentunya ya udah cukup umur juga dan bisa kalian percaya. Karena emang lumayan banyak, terutama di awal-awal, adegan-adegan yang lumayan sadis. Agak bikin gak nyaman juga sih mungkin. Karena kalau dari pengalamanku pribadi sih emang agak ngilu dikit gitu. Ada adegan-adegan kayak lengan ditempelin sama alat catokan yang lagi panas banget, bahkan pakai setrika gitu ya, yang tentunya ya jadi melepuh gitu kan. Dan semua itu udah ada dari episode-episode awal. Adegan yang tadi aku sebut aja udah ada di episode 1. Terus di episode 2 juga ada adegan yang berhubungan dengan seksual juga. Terus series ini juga memperlihatkan adegan-adegan yang ada darahnya juga. Jadi ya sudah pasti untuk dewasa banget. Nah, tapi balik lagi mengenai ceritanya. Selain premis yang menarik, series ini tuh sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau secara perkembangan karakternya. Bukan berarti nggak ada, tapi ya nggak di depan mata banget gitu. Kayaknya bisa dibilang harus lebih jeli lah dalam memperhatikan setiap emosi, khususnya untuk karakter utamanya. Dan mungkin dengan begitu, baru nih bisa kita melihat pertumbuhan karakternya dengan lebih jelas. Dan juga seperti di video 1899, aku juga udah pernah bilang sebelumnya, kalau biasanya film atau series yang banyak menggunakan efek bokeh untuk background, dan cenderung lebih banyak fokus ke karakternya, yang mana series ini juga menggunakan teknik yang seperti itu. Tapi supaya efek tersebut lebih berhasil, harus dibarengi dengan acting yang juga sama-sama bagus harusnya. Sebenarnya film Joker adalah salah satu contoh film yang paling tepat sih untuk mendeskripsikan apa yang aku maksud. Nah, tapi series ini itu punya karakter yang bisa dibilang agak unik. Dan aku bisa membayangkan kalau mungkin agak susah untuk sebagian orang untuk memahami emosional dari beberapa karakternya. Walaupun kalau kita lihatnya dari segi acting, buatku sih nggak ada masalah sama sekali. Dan bahkan bisa dibilang bagus semua. Kalau patokan sederhanaku sih, antagonisnya ngeselin semua ya. Jadi itu harusnya udah cukup banget dalam menggambarkan kalau acting para pemerannya juga udah oke-oke banget gitu sebenarnya. Nah, tapi balik lagi, mungkin harus ada effort lebih untuk memikirkan atau ngebaca emosional dari karakter utamanya. Karena juga hampir di seluruh series adegannya itu memperlihatkan kalau dia itu emang kayak nggak punya emosi. Dan menurutku sih tapi jadinya wajar aja. Karena juga persona dalam tanda kutip nggak ada emosinya dia itu adalah hasil dari kehidupannya dia selama ini. Dan jadinya ya masuk akal. Nah, kemudian di satu sisi yang lain, dari sisi para pembulinya nih ya, itu justru terkesan lebih meledak-ledak dan kayak orang yang punya gangguan kemarahan gitu ya. Isinya itu marah-marah mulu. Dan akhirnya ya, tapi secara ekspresi juga jadi lebih bervariasi. Dan kontras dari dua sisi tersebut, itu cukup menyenangkan lah untuk diikuti sepanjang series. Terus sehubungan juga mengenai karakter yang kayak nggak punya emosi, sebenarnya aku itu lebih mengagumi series ini itu dari sisi sinematografi, atau bagaimana series ini menyampaikan sesuatu, apapun ya, entah itu dari sisi emosionalnya, atau dalam tanda kutip ada adegan-adegan yang juga dapat dipersepsikan oleh orang masing-masing. Dan yang menurutku paling jelas di antara yang lainnya adalah bagaimana series ini itu menyampaikan suatu perasaan tanpa harus kebanyakan ngomong atau kebanyakan ngobrol. Jadi ya banyak banget adegan-adegan yang karakternya itu nggak perlu mengeluarkan kata-kata, dan bahkan mungkin juga nggak perlu terlalu banyak berekspresi gitu ya. Tapi kita udah tahu apa isi hati karakter tersebut, cuman dari sinematografi aja. Yang tentunya itu bagus banget menurutku. Dan buat kalian yang suka dengan pengambilan gambar yang istilahnya itu memanjakan mata, series ini tuh punya banyak banget yang seperti itu. Dalam artian
Ada banyak sekali pengambilan gambar yang indah secara background atau mungkin juga secara landscape yang pastinya juga bikin makin betah untuk nonton series The Glory ini. Nah, tapi aku juga ngerasa ya, series ini itu ada sedikit sarkasmenya juga. Ya dengan ngebawa isu-isu tentang orang kaya, tentang kapitalisme, atau kekuasaan di atas orang-orang yang kurang beruntung. Kemudian juga ada unsur politiknya. Jadi ya bisa dibilang ada cerminan akan kondisi kehidupan kita. Dan mungkin khususnya di Korea. Dan walaupun memang secara fakta mungkin bener ya ada orang-orang yang seperti itu, tapi kalau dari series ini aja, rasanya itu menurutku kayak terlalu digeneralisir, terlalu disamaratakan secara sifat. Antara orang kaya yang satu dengan orang kaya yang lain itu sifatnya nggak ada yang terlalu berbeda-berbeda banget. Sehingga kesannya itu semua orang kayak jadi nggak ada yang baik gitu. Dan bahkan juga nggak harus orang kaya aja, itu tetap masuk ke bagian orang-orang yang ngeselin gitu. Sampai-sampai sekelas guru aja, itu juga kurang ajar gitu ya. Ngeselin banget bahkan. Tapi intinya, isu yang dibawa cukup serius, dengan pembawaan yang juga berhasil menurutku bikin kita tegang berkali-kali. Harusnya sih bikin dinamika secara series juga lebih menarik. Nah, kemudian hal yang paling seru di series ini, yaitu ketika kita tuh ngikutin perjalanan karakter utamanya untuk membalas dendam. Ya kan itu emang inti dari series ini ya. Karena perjalanan itu yang bikin kita itu bisa menilai sampai mana nih usaha si Moon Dong-eun dan apa aja yang harus dia lewati untuk bisa membalas dendam sesuai dengan apa yang ada di kepalanya dia. Karena pastinya balas dendam kan nggak semudah itu harusnya ya. Apalagi ini adalah series yang nggak pro terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Yang berarti usahanya juga harus lebih-lebih gitu kan. Rintangannya banyak. Belum lagi sebelum balas dendam, gimana caranya supaya kehidupannya dia juga jadi lebih baik dulu gitu kan. Tidak mungkin orang mau balas dendam tapi kelaparan. Tidak mungkin. Jadi ya itu aja udah susah. Dan itu aja udah menarik untuk dibahas sebenarnya. Dan walaupun kenyataannya itu emang jalannya sulit banget. Tapi ada sih beberapa kali kesempatan aku itu ngerasa kayak, kok kayaknya mudah banget ya semuanya ya. Kayak misalnya untuk nyari informasi apapun, dia itu bisa ketemu dengan sangat mudah. Dan semua yang dia lakukan juga hampir semuanya berjalan dengan lancar, kayak nggak ada rintangannya sama sekali. Nah tapi ternyata di beberapa adegan setelahnya baru ketahuan kalau sebenarnya itu semua ada konsekuensinya. Yang ya udah berarti fair aja gitu kan. Walaupun makin ke belakang aku makin ngerasa kalau kayaknya karakter utamanya ini makin overpower ya, makin terlalu kuat gitu, makin nggak bisa dihentikan. Mungkin untuk sebagian orang jadi kayak nggak fair. Karena jadi makin mudah untuk semuanya. Tapi kalau buat aku pribadi sih ya seru-seru aja sih ya. Dan justru kalau dari semua hal yang series ini miliki, satu bagian yang aku ngerasa kayak kurang kena adalah di bagian romantisasinya. Ya mungkin agak beda ya untuk sebagian orang. Buat aku pribadi jadi kayak ngerusak fase ketika seriesnya lagi di tengah-tengah bagian intens-intensnya, lagi seru-serunya. Tapi mungkin bisa jadi buat kalian malah jadi bagian yang menyenangkan, karena jadi bisa istirahat dari perjalanan balas dendam yang melelahkan ya. Tapi menurutku jadi nggak natural aja. Terutama di awal-awal ketika mereka pertama kali bertemu. Tapi itu be fair dengan sejalannya series, hubungan mereka jadi lebih masuk akal sih. Ya walaupun balik lagi buat aku pribadi, jadi bikin malah nggak fokus aja. Ya tapi kesimpulannya, kalian harus banget nonton series ini. Aku aja nonton sekali duduk, langsung habis. Karena emang saking menariknya cerita yang dibawakan. Nggak kerasa 8 episode udah habis gitu kan. Dan menyenangkan lah intinya. Apalagi sinematografinya, bagus sekali. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian selalu sehat semuanya. Bye-bye.